Feyerabend agak setuju dengan Thomas Kuhn minggu lalu. Dalam hal apa? Incommensurability. Jadi setiap gaya berpikir, setiap paradigma itu punya logiknya sendiri-sendiri, tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak bisa kamu bandingkan nalar kedokteran dengan nalar keponarian tadi. Mana yang lebih unggul? Tidak. Bagi orang sakit tidak mikir mana yang lebih bagus, yang mana yang menyembuhkan, itu aja yang diperhatikan. Jadi incommensurability yang disetujui dari Thomas Kuhn. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap teori, setiap konsep, meskipun tentang hal yang sama, itu masing-masing punya keunikan sesuai perspektif dari teori-teori itu. Yang kedua, kalau di Thomas Kuhn kemarin kan, ketika kita melihat sesuatu itu penuh dengan teori, kita pakai teori. Dilanjutkan oleh Feyerabend, tidak cuma penuh teori atau teori Leiden, tapi juga teori determinate, disetir oleh teori. Jadi yang membunyikan itu bukan persepsi, tapi teori yang kita pakai. Minggu lalu saya contohkan misalnya melihat orang buang sajen di laut. Itu mungkin kalau ulama fikih melihat, ulama teologi melihat, wow itu musyrik haram. Tapi ulama pariwisata melihat, ya kan ulama kan ahli ilmu, saya ngerti ilmu pariwisata, oh itu luar biasa menarik wisatawan. Ulama ekonomi melihat, oh itu komoditas luar biasa. Mungkin ulama etika melihat, wah ndak etis, itu mubadir. Ulama macam-macam, tergantung teori yang kita bawa ke sana. Sama-sama lihat laki-laki perempuan pacaran, yang satu melihat, wah ini bukan muhrimnya, tidak boleh. Yang satu melihat, oh ini ta'aruf. Podo, yang satu melihat muhrimnya, yang satu lihat ta'arufnya. Kalau ta'aruf ada ayatnya, li ta'arufu. Jadi inilah pacaran yang islami. Ternyata hanya menyebutnya saja. Yang satu pakai kacamata ta'aruf, yang satu pakai kacamata bukan muhrim. Nah itu berarti apa? Ternyata kita memahami sesuatu itu teori determinate, ditentukan oleh teorinya. Teorinya apa dulu? Kuliah itu penting apa tidak penting? Tergantung teorinya yang melihat. Gitu loh. Apakah ngaji semacam ini baik atau tidak? Teorinya yang dipakai. Kalau kamu pakai teori perspektif tertentu, misalnya ngaji itu ya harusnya tentang agama, yang paling utama tentang tauhid, menomorsatukan Allah, mungkin ngaji ini terlalu buang-buang waktu, tidak penting. Yang penting itu tauhid, yang penting itu teorinya. Jadi perspektifnya yang itu ditentukan oleh teori. Teori itu kayak kacamata. Kemana-mana kita lihat kacamata, meskipun realitasnya objektif, tapi dia bunyi sesuai kacamata yang kita pakai. Tembok itu hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam atau kacamata merah, dia warnanya jadi coklat. Aslinya sih hijau, tapi kacamata kita hitam sih. Kacamata kita merah sih. Apa bisa Pak ndak pakai kacamata? Ndak mungkin. Kalau tidak pakai kacamata, kamu tidak bisa baca. Saya mau lihat orang buang sajen di laut itu apa adanya Pak, tidak pakai kacamata. Begitu kamu nyampe sana, bingung membunyikannya. Pasti pakai kacamata. Kalau kamu, saya cuma mau cerita Bapak bahwa itu orang pegang makanan terus dibuang gitu saja di laut. Cuma cerita apa adanya. Lu itu juga sudah kacamata. Namanya fenomenologi. Jadi tidak ada yang tidak pakai kacamata.
Kenapa? Karena kita berpikir punya pola. Pasti ada teorinya. Meskipun tidak disebut teori secara ilmiah, tapi kita punya pattern, punya pola berpikir. Itu yang menentukan. Oke, terus berarti apa? Yang ngajari kita sebenarnya teori-teori. Teori mengajari kita apa yang dapat kita pahami. Jadi pengetahuan kita yang sekarang terkoleksi di kepala itu bunyi sesuai teori yang kita pakai. Cuma katanya Feyerabend, Thomas Kuhn lebih fokus pada komunitas ilmiah. Mungkin dia takut mau mengkritik teori ilmiah dan metode ilmiah. Kalau di Thomas Kuhn minggu lalu kan, benar atau salahnya ilmu itu kan cuma kesepakatan-kesepakatan ilmuwan. Ilmuwan bahasa Arabnya ulama. Kesepakatan bahasa Arabnya ijma. Jadi jangan salah, ijma ulama itu tidak cuma urusan fikih, urusan sahih juga ijma. Dulu para ulama berijma bahwa bumi datar, tapi terus ijma'nya ganti bumi bulat. Nah itu komunitas ilmuwannya yang dilihat oleh Thomas Kuhn, yang itu dikritik oleh Feyerabend. Ngapain kalau hanya sampai di situ? Emangnya teori ilmiah dan metode ilmiah itu mesti benar? Tidak begitulah. Orang hidup hanya berdasarkan paradigma, itu justru menunjukkan sains tidak berkembang. Jadi kritiknya Feyerabend, ilmuwan besar itu kayak artis besar. Sementara ilmuwan yang ikut saja, meniru saja ilmu normal, paradigma, kebenaran yang berjalan saat itu ya kayak ilmuwan kecil yang ikut ilmuwan besar. Artis pemula yang ikut artis yang sudah besar. Analoginya Feyerabend, ilmuwan besar itu kayak The Beatles, sementara ilmuwan kecil itu, para pengikut itu ya kayak band-band yang niru The Beatles. Ilmuwan besar itu kayak Michael Jackson, ilmuwan peniru itu ya kayak yang niru-niru Michael Jackson itu. Yang kalau ngomong logatnya Jawa tapi rambutnya keliwir-keliwir terus pakai itu. Nah, kayak begitu, cuma niru. Padahal kalau ingin kita disebut ilmuwan besar harus apa? Nggak ikut begitu saja ilmu normal. Nggak menerima begitu saja apa yang selama ini jalan. Jadi katanya Feyerabend, enggak. Kalau hanya ikut saja ilmu enggak berkembang. Kita kalau bahasa agama hanya taklid saja. Jadi jadilah ilmuwan besar. Jangan jadi ilmuwan kecil. Jangan jadi pengikut. Jangan jadi band-band pengikut. Kalau band-band ikut-ikutan itu kan paling kalau show ditampilkan di awal, nunggu band yang aslinya tampil. Itu pun gak ada yang dengerin biasanya. Tiwas teriak-teriak latihan sampai capek, waktu show gak ada yang lihat. Apalagi kalau show-nya dilama-lamain karena band aslinya masih siap-siap, itu bisa dilempari batu kamu. Itu resikonya ilmuwan kecil, hanya ikut-ikutan. Jadilah ilmuwan besar. Itu yang dikritikkan oleh Feyerabend pada Thomas Kuhn. Ada yang disetujui tadi, incommensurability. Ada yang ditambah maksudnya tidak sekedar teori Leiden dipenuhi teori, tapi juga disetir oleh teori. Ada yang dikritik dari Thomas Kuhn, yaitu terlalu fokus pada komunitas ilmiah dan mengkritik sains normal. Ilmuwan yang hanya mengikuti sains normal, dia bukan ilmuwan besar. Dia hanya ilmuwan pengikut. Hakikatnya seorang ilmuwan, dia harus penemu, menemukan hal-hal yang baru.